Santapan Harian Senin 1 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami angkat jiwa ini. Kami mohon tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran sabdamu. Di dalam kasih dan cintamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 13 ayat 10-17. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Sahabat Santapan Harian, Yesus memberikan contoh belas kasihan yang melebihi legalisme beragama kepada kita. Ia melihat seorang perempuan yang mengalami sakit akibat dirasuk oleh roh jahat selama 18 tahun dan menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya sedemikian lama. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus mendapatkan reaksi spontan dari kepala rumah ibadat yang marah kepada orang-orang yang datang untuk disembuhkan pada hari Sabat itu. Tindakan Yesus melampaui legalisme ketat agama Yahudi yang melarang adanya upaya penyembuhan pada hari Sabat. Yesus menghardik kepala rumah ibadat karena kemunafikan yang dipertontonkan di hadapan umat. Banyak orang melakukan kebaikan terhadap binatang peliharaan mereka, namun tidak terhadap perempuan itu. Aturan yang ketat dipandang lebih tinggi daripada tuntutan hukum Allah yang menghendaki umatnya dapat mengasihi sesamanya manusia. Perangkat-perangkat aturan keagamaan yang dibuat sangat ketat itu justru menghalangi orang untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Hal yang sama juga sering terjadi dalam kehidupan berjemaat. Terkadang untuk membantu sesama, prosesnya sangat berbelit-belit. Hal semacam ini menyulitkan kita untuk dengan sepenuh hati menaati kehendak Allah. Karena itu, Yesus menuntut belas kasihan menjadi sebuah gaya hidup yang dihidupi oleh umat Allah di atas semua legalisme kehidupan beragama. Ketaatan kepada perintah Allah adalah sikap yang bersifat mutlak. Di dalam dunia kita yang telah jatuh ke dalam dosa,
adanya kesusahan, kesulitan hidup, kelaparan, kemalangan, sakit penyakit, duka cita, dan lain sebagainya merupakan hal yang tidak terelakkan. Jika bukan kita, para pengikut Kristus, yang tergerak dan mau mengambil inisiatif pertama untuk menunjukkan belas kasihan, siapa yang akan menjadi harapan bagi sesama kita? Manusia berdosa hanya mementingkan diri sendiri. Kiranya Allah menganugerahkan kekuatan untuk kita berbelas kasihan kepada sesama. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk mencerminkan rahmat dan kasih-Mu dalam cara kami memperlakukan orang lain. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.